Kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita sepakat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi yang kau curah limpahkan atas hidup kami. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, ajar-ajari kami, tuntun kami, bimbing kami, pimpin kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, dan kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami ya Roh Kudus, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik saudaraku, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah sampai kepada saudara sekalian, yaitu menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus. Sekali lagi ya, menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu saudaraku, Alkitab berkata demikian saudaraku ya, karena saya bacakan Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, saudara lagi ya, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Katakan amin. Amin. Baik, ada yang tertinggal saudaraku. Baca, sekarang ya. Jadi menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus. Jadi jelas sekali ya, bahwa sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Katakan amin. Amin. Dari ayat ini saudaraku, sangat jelas sekali bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Bukan hanya percaya, tetapi menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, menjadi anggota tubuh Kristus itu adalah menjadi anggota gereja. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5 tadi, 1 Korintus 6 ayat 15, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Itu berarti kita menjadi organ penting dari suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling terkait, dan saling bergantung dengan bagian tubuh Kristus lainnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengembalikan dan menerapkan arti keanggotaan menurut Alkitab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut itu adalah member, anggota. Nah, gereja perlu juga umat Tuhan ketahui adalah suatu tubuh, bukan gedung bangunan. Sekali lagi ya, gereja adalah suatu tubuh, bukan gedung bangunan. Gereja adalah organisme, bukan organisasi. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu keanggotaan di dalam keluarga Allah itu penting. Ya, menjadi anggota keluarga Allah, menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus itu begitu penting. Bukan untuk diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena alasannya adalah karena gereja adalah rencana Allah bagi dunia. Gereja adalah rencana Allah bagi dunia. Di dalam Injil Matius 16 ayat 18 dijelaskan, Yesus berkata demikian, "Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku." Nah, di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata jemaatku itu my church, gerejaku. Dan alam maut, lihat, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Artinya gereja tidak dapat dihancurkan,
dan akan selalu ada sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Dan bahkan Yesus saudaraku itu rela mati di kayu salib untuk gerejanya, seperti tertulis di dalam Efesus 5 ayat 25. Kristus telah mengasihi jemaat, ingat bahasa Inggrisnya church, gereja, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi menjadi anggota tubuh Kristus adalah keharusan. Katakan amin. Amin. Menjadi anggota Kristus adalah keharusan. Menjadi anggota gereja adalah keharusan. Ingat, gereja tadi saya katakan adalah suatu tubuh, bukan apa? Bukan gedung bangunan. Bukan gedung bangunan. Gereja itu organisme, bukan organisasi. Nah, oleh karena itu saya mau jelaskan bahwa untuk menjadi satu gereja kita perlu namanya bersekutu. Bersekutu. Katakan amin. Amin. Makanya Tuhan itu menghendaki kita itu menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, kenapa bersama-sama? Karena memang Tuhan mau kehidupan kita itu kita bagikan bersama-sama, untuk dibagikan. Kehidupan itu untuk dibagikan. Oke ya? Nah, pengalaman bersama ini disebut sebagai persekutuan atau fellowship. Nah, tetapi sayangnya persekutuan atau fellowship itu sering sekali telah kehilangan sebagian besar makna alkitabiahnya. Sekarang ini kata persekutuan atau fellowship itu sering sekali diartikan sebagai percakapan santai. Apalagi bersosialisasi, makan bersama, nongkrong bersama, kumpul bersama, kongko, dan bersenang-senang. Apalagi banyaklah ya saudaraku, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi maksudnya yang jelas, persekutuan atau fellowship yang sebenarnya jauh lebih dari sekedar muncul dalam kebaktian. Jauh lebih dari sekedar muncul dalam kebaktian. Persekutuan yang sesungguhnya adalah menjalani kehidupan bersama-sama. Termasuk apa? Mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri, berbagi pengalaman dengan jujur, melayani secara praktis, memberi dengan berkorban, menghibur dengan penuh simpati, dan semua perintah saling lainnya yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Katakan amin. Nah, di dalam persekutuan itu saudaraku, ada 4 hal yang harus terjadi dalam persekutuan yang sejati. Yang pertama, persekutuan yang sejati yang pertama itu adalah di mana para anggotanya mengalami sesuatu yang autentik. Apa itu autentik? Autentik itu artinya apa adanya, asli, dan dapat dipercaya. Nah, persekutuan yang autentik bukan obrolan basa-basi yang dangkal. Persekutuan yang autentik adalah kegiatan berbagi yang murni dan tulus dari hati ke hati, dan kadang-kadang membutuhkan keberanian. Nah, oke ya? Nah, persekutuan yang otentik itu terjadi ketika para anggotanya bersikap jujur tentang diri mereka sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu ya persekutuan yang otentik. Mereka menceritakan luka-luka hati mereka, menyatakan perasaan-perasaan mereka, mengakui kegagalan-kegagalan mereka, mengungkapkan kebimbangan mereka, mengakui ketakutan mereka, mengakui kelemahan mereka, dan meminta bantuan dan doa kepada sesama anggota tubuh Kristus. Katakan amin. Amin. Itulah persekutuan yang autentik. Apalagi persekutuan sejati itu meliputi apa? Yang kedua, yaitu persekutuan yang sejati adalah persekutuan di mana orang-orang mengalami kebersamaan. Artinya apa? Kebersamaan adalah seni memberi dan menerima. Take and give. Wih, keren kan bahasa Inggrisnya kan? Take and give. Nah, jadi ini adalah seni memberi dan menerima. Ini berarti apa? Ini berarti kita saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.
seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 terjemahan The Message katakan demikian saudaraku ya. Cara Allah merancang tubuh kita adalah contoh untuk memahami hidup kita bersama sebagai sebuah gereja. Setiap bagian bergantung pada bagian yang lainnya. Katakan amin. Amin. Nah, itu dia. Persekutuan yang sejati adalah orang-orangnya mengalami kebersamaan. Ini berarti kebersamaan adalah inti dari persekutuan. Membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, persekutuan sejati meliputi apa? Yang ketiga adalah persekutuan yang sejati adalah persekutuan di mana orang-orangnya, anggota-anggotanya mengalami simpati. Mengalami simpati. Simpati bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat yang bersifat menutupi cacat, kelemahan atau dosa saudaraku ya. Simpati adalah adalah rasa kasih atau kita ikut masuk, ikut turut merasakan perasaan dari sesama anggota tubuh Kristus. Itulah simpati. Nah, simpati ini saudaraku itu memenuhi dua kebutuhan dasar manusia. Apa? Kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan agar perasaan-perasaan kita diterima. Ulang lagi ya. Simpati itu memenuhi dua kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan agar perasaan-perasaan kita diterima. Dan setiap kali kita memahami dan menerima perasaan-perasaan seseorang, sesungguhnya kita sedang membangun persekutuan. Ketika kita memusatkan pikiran kepada diri sendiri atau mengasihani diri sendiri, kita tidak mungkin bisa menaruh simpati kepada sesama. Katakan amin. Amin. Yang keempat, dan ini yang akan saya tekankan. Yang keempat, persekutuan sejati meliputi apa yang keempat? Keempat adalah persekutuan yang sejati adalah persekutuan di mana orang-orang mendapat belas kasihan. Mendapat belas kasihan. Katakan amin. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya mau beritahukan bahwa persekutuan adalah tempat anugerah. Persekutuan adalah tempat kasih karunia. Di mana apa? Di mana kesalahan tidak diungkit-ungkit, tetapi dihapuskan. Bukan dilupakan ya, dihapuskan. Persekutuan terjadi ketika apa? Ketika belas kasihan menang atas keadilan. Persekutuan menang atas keadilan. Dan perlu juga umat Tuhan dimanapun saat ini menonton acara ini, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, saya mau beritahukan kita semua ini membutuhkan belas kasihan. Karena apa? Karena kita pasti tersandung, pasti pernah jatuh, dan kita membutuhkan pertolongan untuk kembali ke jalur yang benar. Kita butuhkan itu. Katakan amin. Nah, makanya kita perlu saling memberikan belas kasihan satu sama lain dan bersedia menerimanya satu sama lain. Seperti yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 2 ayat 7. 2 Korintus 2 ayat 7 terjemahan Contemporary English Version yang berkata demikian. Ketika seseorang berbuat dosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya, supaya dia tidak menyerah dalam keputusasaan. Katakan amin. Amin. Jadi dari ayat ini jelas sekali ya. Ketika seseorang berbuat dosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya, supaya dia, orang yang berdosa tadi, tidak menyerah dalam keputusasaan. Katakan amin. Nah, saya mau beritahukan umat Tuhan bahwa kita tidak bisa memiliki persekutuan tanpa pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada persekutuan. Nah, karena itu kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam itu selalu menghancurkan persekutuan.
dimanapun. Nah, dan juga perlu juga umat Tuhan ketahui, kita ini kan orang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan yang tak sempurna. Betul? Ya. Kita akan saling melukai. Kita akan saling melukai bila kita bersama-sama untuk waktu yang cukup lama. Kita akan saling melukai. Kadang-kadang kita saling melukai satu dengan yang lainnya itu dengan sengaja. Dan kadang-kadang tidak sengaja. Tidak sengaja. Betul? Tapi terluka. Tetapi sengaja atau tidak, dibutuhkan banyak belas kasihan dan anugerah untuk membangun dan menjaga persekutuan. Seperti yang tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu kita ini harus saudaraku? Kita ini harus saling mengampuni. Kenapa? Kita ini adalah orang yang tak sempurna. Kita ini orang yang berdosa. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Jadi itu tergantung respon kita. Ketika ada gesekan, itu sebenarnya itu membuat kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ketika kita meresponnya dengan benar. Makanya Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau besi dia tumpul, saudaraku, Alkitab katakan, besi yang tumpul ketika kita gunakan untuk memukul sesuatu atau untuk menebang pohon, itu akan sangat-sangat melelahkan. Tetapi ketika besi itu digesek dengan besi yang lebih keras, dia akan menjadi senjata yang tajam. Kalau dalam Alkitab katanya ketika kampak itu tumpul, maka diperbanyak tenaga untuk menumbangkan pohon. Tetapi ketika dia diasah, kapak itu tadi, ketika untuk menumbangkan pohon itu lebih cepat. Artinya apa? Lebih berdaya guna. Jadi ketika kita saling bergesekan satu dengan yang lainnya, itu membuat kita itu lebih berdaya guna, lebih bermanfaat ketika kita meresponnya dengan benar. Bukan kabur dari persekutuan, bukan kabur dari gereja. Ingat, tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Tidak ada. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Ketika kita di sorga nanti, itu adalah yang sempurna. Jadi jangan kabur dari persekutuan, jangan kabur dari gereja karena terjadi gesekan. Ingat, itu sedang mempertajam engkau untuk membuat engkau berdaya guna. Dan apa yang harus engkau lakukan? Ingat, apa tadi? Pengampunan. Pengampunan. Karena saya katakan tadi apa? Tidak ada persekutuan tanpa pengampunan. Tidak ada persekutuan tanpa pengampunan. Nah, perlu juga jemaat Tuhan ketahui bahwa alasan kita untuk menaruh belas kasihan atau memberikan pengampunan kepada sesama kita itu adalah kita dimotivasi karena apa? Karena ini loh, karena Allah itu telah menaruh belas kasihan kepada kita. Saya bacakan di sini ya. Belas kasihan Allah kepada kita adalah motivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Ingatlah, Anda tidak akan pernah diminta untuk memaafkan orang lain lebih dari yang telah Allah berikan kepada Anda. Katakan amin. Ingat ya,
Anda tidak akan pernah diminta untuk memaafkan orang lain lebih dari yang telah Allah berikan kepada Anda. Jadi pengampunan adalah keharusan di dalam menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus. Kita pasti akan saling bergesekan. Tetapi ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu untuk membuat kita berdaya guna ketika kita meresponsnya dengan baik dan benar. Katakan amin. Nah, perlu umat Tuhan ketahui seperti yang saya katakan tadi, bahwa belas kasihan Tuhan kepada kita adalah motivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita buka Alkitab kita, saudaraku, yaitu tentang pengampunan, dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan ceritakan di mana dikisahkan itu hal kerajaan sorga seumpama. Bunyi kata-katanya demikian, saudaraku. Jelas sekali dikatakan, Matius pasal 18 ayat 23. Ayat 23 jelas sekali dikatakan, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, singkat cerita, ketika diadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, didapatilah seorang hamba yang berhutang kepada seorang raja ini, yaitu 10.000 talenta. 10.000 talenta. Nah, sesudah itu karena dia tidak bisa membayarnya, akhirnya sang raja memerintahkan supaya si hamba ini dijual beserta istri, beserta anak-anaknya, beserta segala apapun yang dia punyai. Tetapi si hamba ini ngomong kepada sang raja, "Ya tuanku, sabarlah dulu tuanku, nanti kulunasi hutangku." Singkat cerita, Alkitab katakan, maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga apa? Melunaskan, menghapuskan, bukan melupakan ya, menghapuskan hutang piutang si hamba tadi yang berjumlah berapa tadi? 10.000 talenta. 10.000 talenta. Singkat cerita, baru saja dia keluar dari hadapan sang raja, si hamba yang hutangnya dilunaskan 10.000 talenta ketemu dengan hamba yang lain. Hamba yang lain ini berhutang kepada hamba yang sudah dilunaskan hutang yang 10.000 talenta tadi. Itu hutangnya berapa? Kalau kita baca 100 dinar. Ingat, tadi 10.000 talenta, sedangkan ini disebut 100 dinar. Singkat cerita, akhirnya hamba yang sudah dilunaskan hutangnya 10.000 talenta, dia tangkap temannya, dicekek lehernya, dia katakan demikian, "Bayar hutangmu." Waktu dibilang bayar hutangmu, dia bilang, "Sabarlah teman, nanti aku akan bayar." Orangnya gak sabar. Akhirnya apa? Orang ini yang berhutang 100 dinar tadi, dia memasukkan yang hutang 100 dinar tadi ke dalam penjara. Nah, singkat cerita dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, itu akhirnya apa? Akhirnya ada yang melihat kejadian itu. Ada saksi matanya. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang videoin, kan begitu kan? Nah, jadi viral. Nah, akhirnya sampailah ke hadapan sang raja. Akhirnya apa? Sang raja memanggil hamba yang hutangnya tadi yang 10.000 talenta tadi sudah dilunaskan, dipanggil. Dia katakan demikian, "Hai hamba yang jahat, hutangmu yang 10.000 talenta sudah aku lunaskan. Masa temanmu yang hanya hutang 100 dinar itu kamu tidak melunaskannya, bahkan engkau memasukkannya ke dalam penjara?" Alkitab katakan apa? Alkitab katakan, karena kamu berlaku seperti itu, dikatakan, akhirnya apa? Yang tadi hutangnya 10.000 talenta sudah dilunaskan, itu akhirnya apa? Akhirnya orang itu dibilang, dipanggil algojo-algojonya. "Tangkap orang ini." Dia katakan, "Tangkap orang ini." Diserahkan ke algojo-algojo, saudaraku. Beda dengan dimasukkan ke dalam penjara. Ke dalam penjara dimasukkan, ya ada orang yang dimasukkan penjara tanpa dikebukin. Ada juga masuk penjara dikebukin. Tapi kalau diserahkan ke algojo-algojo,
Nggak mungkin saudara tuh masuk ke apa? Ke meset, Kesel. Iya, apa nih? Bukan untuk dipijat saudaraku, bukan. Kalau udah sampai, bukan untuk masuk spa. Kalau udah diserahkan kepada algojo, pasti untuk disiksa. Pasti untuk disiksa. Dihajar. Ayatnya di mana? Saya akan baca ya. Di ayat yang ketiga, di 33. Dikatakan demikian sampai 35. Matius 18, 33 sampai 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Katakan amin. Jadi ketika kita masing-masing tidak mengampuni saudara kita, Alkitab katakan apa? Kita akan diserahkan kepada algojo. Apakah algojo zaman sekarang? Penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, sakit penyakit. Makanya 70% sakit penyakit yang tak tersembuhkan itu disebabkan oleh apa? Oleh tidak mau mengampuni. Bukan karena tidak ada obatnya, tetapi karena tidak mau mengampuni. Nah, oleh karena itu umat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, belas kasihan Allah kepada kita adalah motivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Ingat, Allah tidak akan pernah meminta kepada kita untuk memaafkan orang lain lebih dari yang telah Allah berikan kepada kita. Kembali ke topik ini tadi. Ingat, berapa tadi hutang hamba tadi? Yang pertama 10.000 talenta. Sedangkan hamba yang kedua yang berhutang kepada hamba yang pertama itu hanya 100 dinar. Saudaraku, ini adalah perbandingan ini antara langit dan bumi. Kok bisa? Saya mau beritahukan. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kata Alkitab loh, ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Padahal tadi hutangnya berapa? Hanya 100 dinar. Oke. Berarti kalau 10.000 talenta sama dengan berapa? Sama dengan 60 juta dinar. Nah, dinar itu berapa sih gitu kan? Nah, Alkitab mencatat dinar itu di dalam Matius 20 ayat 2 itu adalah upah harian. Upah harian pada masa itu. Pada masa itu upah harian pada masa itu adalah 1 dinar per hari. 1 dinar per hari. Jadi, kalau kita kalikan contohnya tadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar, kita kalikan sekarang berapa upah harian? 100.000 contohnya, 100.000 lah. Karena ada sudah 120, ada yang 150, tapi di daerah-daerah ada di bawah dari 100. Jadi kita buat 100.000. Oke, berarti 60 juta dinar dikali 100.000, jumlahnya berapa? Berapa? 6 triliun. Memang ada komputer berjalan di sini, saudara. Benar. 6 triliun. 6 triliun. Sedangkan hamba yang kedua yang berhutang kepada hamba yang pertama tadi berapa tadi? 100 dinar. Oke. 1 dinar kita sepakati tadi 100.000 upah harian hari ini. Berapa sih jadinya? Berapa nak? 100.000 kali 100. Iya. Berapa? Martin. Iya, 10 juta. Saya ada catatannya, saudaraku. 10 juta. Bayangkan 6 triliun dengan 10 juta. Jomblang banget. Bayangkan 6 triliun dengan 10 juta. Raja kita adalah Yesus Kristus. Amin. Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Kalau berdasarkan hitung-hitungannya ini adalah 6 triliun.
Sedangkan setiap orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, keluarga kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mengejek kita, mereka hanya berhutang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Jadi tidak ada bandingannya dengan 6 triliun hutang kita kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Kita harus mengampuni. Katakan amin. Amin. Ketika kita melakukan itu, umat Tuhan, percayalah, persekutuan kita dengan sesama makin harmonis, teristimewa. Persekutuan kita juga dengan Tuhan, itu juga istimewa. Karena apa? Karena tidak ada yang menghalangi kita. Ingat, Alkitab mencatat ada 3 dosa yang tidak bisa diampuni. Kata Alkitab, bukan kata Pastor Tommy Ringo. Ada 3 dosa yang tidak bisa diampuni. Pertama, menghujat Roh Kudus. Kedua, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah dosa yang tidak diakui. Karena jika kamu mengaku dosamu, maka kau diampuni. Jadi dosa yang tidak diakui. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga itu adalah apa? Dosa yang tidak mau mengampuni. Itu tidak akan ada pengampunan. Ini ayat terakhirnya. Mari kita buka kitab kita baca sama-sama umat Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6. Ayat yang ke-14 sampai 15. Sudah ketemu? Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Katakan amin. Amin. Makanya saudaraku, di dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi standar pengampunan yang kita dapat itu adalah ketika kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang menghina kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mencela kita, orang yang merugikan kita. Katakan amin. Amin. Jadi hari ini di tanggal 6 September 2020 saya undang jemaat Tuhan hari ini yang saat ini belum berdamai dengan sesama anggota tubuh Kristus, baik itu anggota persekutuan, anggota gereja, maupun anggota keluarga, maupun sesama rekan bisnis. Jadikan hari ini sebagai hari untuk engkau melepaskan pengampunan. Hari ini untuk engkau melepaskan pengampunan. Caranya bagaimana? Supaya Alkitab katakan supaya doamu tidak terhalang. Ingat, Alkitab katakan apabila engkau teringat sesuatu kepada saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu, berdamailah dulu dengan saudaramu, setelah itu engkau datang lagi mempersembahkannya kepada Tuhan. Artinya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Begitu juga kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Kalau engkau saat ini belum melepaskan pengampunan, hari ini adalah waktunya. Caranya bagaimana? Ingat, saat ini sudah ada teknologi. Engkau bisa pakai WA, voice call, bisa juga pakai video call. Engkau bisa lakukan itu, tidak ada alasannya. Kecuali orang itu sudah mati, saudaraku. Engkau hanya bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku mengampuni Tuhan yang si Anu yang sudah mati Tuhan, tapi dulu dia melukai itu. Tinggal itu tok. Itu. Tetapi kalau dia masih bisa dihubungi, hubungilah saat ini. Jangan tunda-tunda. Supaya apa? Persekutuanmu dengan Tuhan tidak rusak. Supaya persekutuanmu dengan Tuhan tidak terganggu. Supaya persembahanmu, doa-doamu, pemberian-pemberianmu kepada Tuhan melalui gereja itu tidak terhalang. Katakan amin. Amin. Oleh karena saya undang jemaat Tuhan untuk melakukan itu. Katakan amin sekali lagi. Amin. Baik, sambil kita melakukan ini, saya undang jemaat Tuhan untuk tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan yang Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Bapa, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Umat Tuhan Yesus Kristus, ingat, hari ini adalah waktu yang tepat untuk engkau menghubungi teman persekutuanmu, teman gerejamu, teman kantormu, anggota keluargamu, rekan bisnismu yang mungkin engkau sudah dikecewakannya, engkau terluka. Lepaskan pengampunan. Ingat, hutang kita kepada Sang Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, itu ada 6 triliun rupiah. Sedangkan hutang orang-orang yang melukai kita, yang menghina kita, yang merugikan kita, itu hanyalah 10 juta rupiah. Hari ini adalah waktunya kita untuk melepaskan pengampunan, supaya persekutuan kita dengan sesama dipulihkan, persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan, dan setiap persembahan kita kepada Tuhan berkenan atasnya. Katakan amin. Amin. Ini nyanyikan lagu ini, perjamuan kudus kita laksanakan. Betapa besar, haleluya, betapa besar kasih pengampunan yang Kau pandang hina hati yang hancur. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, sekali lagi katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan yang Kau beri. Amin, amin. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima
Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sesuai dengan firman-Mu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang melakukannya. Itu terjadi bagi kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang saat ini mereka dilukai, hari ini mereka mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai mereka, baik itu melalui voice call maupun melalui video call. Kalau yang sudah meninggal, melalui doa kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan keberanian, kekuatan, energi kepada umat-Mu, supaya energi mereka, emosi mereka tidak dihabiskan untuk membalas dendam, tetapi mereka gunakan untuk melepaskan pengampunan kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami juga Bapa yang akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dilayakkan menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan minum darah-Mu Tuhan Yesus Kristus, tidak mendatangkan hukuman bagi kami karena kami sudah melepaskan pengampunan, justru mendatangkan kesehatan, Amin. kesembuhan, Amin. dan berkat-berkat yang ajaib dari Tuhan terjadi Haleluya. atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap berkat, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah kuasa tubuh Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau oleh bilur-bilurnya? Amin. Engkau yang percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, kita mendengarkan firman Tuhan, darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau di tangan kananmu adalah darah Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan, dan membuat engkau memperoleh kemenangan demi kemenangan? Amin. Engkau yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan yang Kau beri, dan kami juga akan melakukannya, memberikannya kepada sesama anggota tubuh Kristus, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus dapat Bapa menjalani kehidupan bersama anggota tubuh Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami merdeka, Amin. kami bebas, Amin. kami dimenangkan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap doa kami, persembahan kami tidak terhalang lagi, dan berkenan di hadapan Tuhan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin, amin saudaraku. Baik saudaraku, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini juga adalah hari yang spesial bagi kami. Kenapa hari yang spesial bagi kami saudaraku? Karena kembali lagi saya mau jelaskan bahwa hari ini tanggal 6 September, persis hari ini, Ibu Gembala, persis hari ini, Ibu Gembala sekaligus istri saya, Lina Sibarani, berulang tahun. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Gembala. Jadi ulang tahunnya persis hari ini saudaraku, bukan kemarin tapi hari ini persis tanggal 6 September. Oleh karena itu saya undang istri saya untuk kemari. Begitu juga dengan putri saya Astanesha Ringo dan putra kami Abraham Israel Ringo. Monggo. Yo, monggo.
Yuk kita hitung dulu ya, 1 sampai 3 biar jadi sampai 46. 46. Waduh, kelamaan nanti kita ngitungnya. Kak. Oh, Iya, sampai 3 aja dulu ya, 2 kili. 55. Hah? 55. Enggak dong, yang 3 aja lah ya. Oh, ya, nih. Ya, oke 3 kan, lilinnya kan 3 kan. Yuk kita hitung bersama-sama. Ayo Desya dekat-dekat dengan lilin, Ayo juga dekat lilin, temani mamanya. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3. Coba tadi. Oh, coba yang berulang tahun. Baik saudaraku. Karena Ibu Gembala hari ini tepat berulang tahun. Nah, kita akan mendoakan Ibu Gembala sekaligus doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Maria. Monggo untuk anak-anak saya persilakan untuk kembali ke tempat. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa khususnya untuk Ibu Gembala yang saat ini berulang tahun. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Gembala saat ini tepat berulang tahun yang ke-46. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun. Engkau terus memelihara hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Olehnya Tuhan, kami kita berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat yang tidak terbatas itu Kau curahkan kepada hamba-Mu. Oleh kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus, hamba-Mu selalu sehat walafiat. Hamba-Mu berumur panjang untuk berkarya bagi Engkau, untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih saat ini juga Engkau sendiri yang memberkati dengan berlimpah-limpah, berkat sukacita, berkat rohani, berkat materi Tuhan Yesus. Apapun yang dia rindukan, dia inginkan Tuhan, Engkaulah yang mengabulkannya. Karena Engkau Tuhan yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga menaikkan doa syafaat untuk seluruh umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah live streaming dimanapun berada mereka pada saat ini Tuhan. Khususnya Jemaat Agung GBI Tahta Daud, Engkau sendirilah yang melawat mereka, menyembuhkan hati luka mereka Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang mencurahkan roh pengampunan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka Tuhan. Saat ini juga pulihkan, bebaskan, merdekakan mereka oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan setiap firman-Mu di loh hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Pemulihan yang dari Engkau-lah terjadi bagi negeri kami Tuhan. Semua Tuhan COVID-19 Tuhan, virus-virus COVID-19, kami bersehati semuanya, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan melindungi anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Bahkan Tuhan Yesus, semua bangsa kami Kau lindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat kebijaksanaan juga kepada presiden kami, wakil presiden dan seluruh menteri, seluruh pemerintah Tuhan Yesus yang memerintah dari pusat sampai ke daerah. Semuanya kami minta Tuhan Yesus, Engkau berikan hati-Mu sehingga mereka memiliki hati yang melayani rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Pemulihan ekonomi terjadi bagi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima berkat yang dari Engkau melalui hamba-Mu. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai-mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan limpahnya, bersama-sama berkata, amin. Amin. Umat Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan bagian dari rangkaian acara kita, berita gembira, berita sukacita yang akan disampaikan oleh saudara Sari Sihota. Monggo, silakan. Shalom seluruh umat Tuhan yang dikasihinya. Hari ini saya akan kembali menyampaikan kabar gembira dan yang pasti sangat mengembirakan. Seperti yang kita lihat hari ini adalah hari spesial, momen spesial kita karena dirayakan oleh ulang tahun Minggu Gembala. Makanya hari ini kita akan mencabut dua undian. Yang pertama disponsori oleh BMS Boni Musik Santori Pangaribuan, dan yang kedua diberikan sebagai ucapan syukur Ibu Gembala dengan pertambahan usia setahun dan akan dipersembahkan melalui pemenang giveaway hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, siap-siap di rumah karena hari ini ada dua pemenang. Siapa tahu dari antara kita salah satu pemenangnya ada di frame ini atau di rumah. Baik, kita akan mengundi dan saya minta tolong kepada pengerja di tempat ini, kepada Ibu Dewi Satrika Mangkulu untuk mengundi yang pertama. Silakan Bu. Ya, hari ini kita akan undi ya. Kita akan undi, silakan undi. Ya, kita akan undi. Siapa yang akan jadi pemenang? Siap-siap. Silakan diaduk-aduk. Ya, yang satu. Berat ya, Bu ya? Panjang kayaknya namanya. Ya. Dalam hitungan ketiga, nanti Bu Dewi Sartika akan membacakan bagi kita pemenang yang pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Kepada Bapak Jempulu selamat kami ucapkan mendapat voucher sebesar Rp100.000. Dan kepada pemenang jangan lupa nanti hubungi kontak pesan kami. Dan yang kedua, kepada yang berulang tahun kami persilakan maju untuk mengundi yang kedua. Langsung diundi oleh yang pemberi. Ya, kepada Ibu Gembala silakan diundi. Ibu Lina Sibarani. Ya, diundi satu. Siapakah menjadi pemenangnya? Yang kedua. Ya, dalam hitungan ketiga kembali akan dibacakan. Siap-siap. 1, 2, 3. Martin Bangladesh. Kepada Bapak Martin. Satu alian. Ada di sini saudara orangnya. Dia adalah IT bagian di gereja kita di Satu alian. Selamat kepada Bapak Martin. Bagi pemenang saya kembali sampaikan, silakan hubungi kontak pesan kami di 0823 7181 4375. Ditunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi, maka akan hangus. Nah, Bapak Ibu terima kasih yang sudah menyaksikannya. Silakan kembali kepada Ibu. Sebutkan nama dari satu lagi. Ya. Yang pertama adalah saya
Bapak Martin Papahan. Selamat kepada dua pemenang hari ini. Kami ucapkan selamat. Berikan tepuk tangan dulu. 100.000 rupiah pulsa ya. Silakan hubungi kontak pesan kami. Nah, Bapak Ibu. Kontak personnya pacarnya pula lagi. Ya, kontak pesannya ternyata kekasih saudara Bapak Martin ya. Ya, sobat sekalian promo. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau menjadi pemenang berikutnya, silakan ikuti. Persyaratannya ada 3. Yang pertama, pastinya harus subscribe akun YouTube Tahta Daud Channel. Dan yang kedua, share sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, like dan jangan lupa komen sebagai evaluasi kami. Terima kasih yang sudah mengikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti, silakan kirim bukti screenshot kepada kontak pesan kami yang sudah melakukannya. Dan ini dipersembahkan oleh, kembali saya ingatkan, Bapak Boni Santori Pangaribuan. Dia adalah pemilik BMS Musik. Nah, pengumuman kita minggu ini yang pertama, hari Rabu, tanggal 9 September 2020, jam 8 malam. Gereja GBI Tahta Daud mengadakan acara talk show yang diselenggarakan bersama 2 narasumber yang luar biasa oleh Pastor Tommy Ringo sebagai Kepala Sidang GBI Tahta Daud dan bersama Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Jangan lupa bergabung live di IG Tahta Daud. Dan yang kedua, hari Minggu jam 10 pagi kita akan adakan seperti hari ini acara ibadah live streaming GBI Tahta Daud di Facebook dan juga di IG. Jangan lupa untuk mengikuti minggu depan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah setia mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu dan hari Selasa. Acara yang tadi 50 giveaway-nya itu ada di hari Selasa dan hari Kamis jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan minta ID dan passwordnya di kontak pesan kami. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau mengakses setiap akun yang saya sebutkan tadi, FB-nya ada Tahta Daud, page-nya GBI Tahta Daud, dan juga IG-nya GBI Tahta Daud, akun YouTube-nya Tahta Daud Channel. Dan bisa juga mengakses melalui Gembala Sidang kami, Tommy Ringo. Dan Bapak Ibu semua yang bergabung hari ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Biarlah Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Dan juga kepada Bapak Yaris Lenjai, kami menyapa selamat bergabung di gereja GPSK, Gereja Persekutuan Sidang Kristus Berea yang ada di Kalimantan Barat. Selamat bergabung bagi jemaat. Biarlah Tuhan yang membalaskan setiap yang ditabur hari ini dan semua diberkati. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di hari yang sama, hari Minggu jam 10 pagi. Bye bye. Shalom. Shalom. Shalom buat jemaat yang selamat datang. Kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan setia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya. Bahwasanya selamanya. Bahwasanya selamanya. Terima kasih. Lupa. Bersyukurlah. Lupa lincahnya. Aduh ya. John Paul ini dia kan banyak. Siapa ini? John Paul ini banyak komen dia yang tepuk tangan, amin, terus dia juga Siapa ya? dia acara Zoom. Sering nggak? Atau baru sekali? Sekali lah orang Pulu atau puru? Pulu. Salah nih puru. Pulu Pak, aku udah lihat. Udah bisa nulismu. Oh, berarti ya. Lagi. Gitu Pak, aku tahu. Enggak, dilihat aja udah FB-nya, gampang. Komen L. Kok kayak R aku baca